disampaikan Bung Karno ya, jadilah Hindu yang Hindu Indonesia ya. Jadi Pasraman Mulat Sarira puniki kita bangun 2004 bersama Jero Bendesa Dude, Putung lan Pateh. Cuman niki awalnya Pasraman niki adalah tempat sampah pasar dibuang riki, kemudian kita tata bertahap dari tahun 2004, dan awal gerakannya adalah untuk membantu anak-anak muda kita yang putus sekolah kemudian tidak mampu melanjutkan. Kita coba carikan bapak angkat, dan banyak kita titip pada saat itu kepada Pak Gubernur, ada DPR, kemudian ada juga kalangan pengusaha yang waktu itu mengangkat anak-anak yang tidak mampu dari Pasraman ini, dan sampai saat ini sudah kita mampu mengangkat 33 orang anak yang kita sekolahkan, dan sekarang mereka sudah bekerja dan ada sudah berkeluarga. Kemudian setelah itu pergeserannya kita mulai ke arah menjaga tradisi adat, yaitu dengan membuat sanggar tari ya, sanggar tari Semara Ratih. Kemudian ada anak-anak berlatih tari dan sebagainya, dan selanjutnya ada juga di sini Pasraman Pemangku. Jadi Pasraman Pemangku itu sudah berjalan hampir 5 tahun hingga hari ini, dan pemangku jumlahnya hampir 146 orang dari berbagai lapisan masyarakat. Biasanya di sini adalah jero mangku puseh, dalem, ada jero mangku dadia, dan dosennya adalah dari dosen-dosen IHDN yang kita undang untuk mengajar jero mangku secara tatanan filsafatnya, teorinya, kenapa ada upakara ini. Jadi secara filsafat dan teori dijelaskan oleh para dosen tersebut. Dan perkembangannya juga ada, kita memiliki untuk anak-anak muda komunitasnya namanya MSC, Mulat Sarira Community. Jadi mereka adalah pemain-pemain poli yang kita wadahi dan sudah ikut dalam pertandingan terutama di sini Bupati Cup dan beberapa pertandingan lainnya. Jadi itu kita terus bekerja, dan harapan saya jadi banyak nanti di wilayah-wilayah desa membangun pasraman model begini. Dan kita juga sekarang memiliki kelas jauh ya, bekerja sama dengan STKIP, kita memiliki mahasiswa 30 orang mahasiswa, dan itu tahun ini Desember ini sudah bisa wisuda semuanya karena sudah hampir 4 tahun melaksanakan kegiatan di Pasraman ini. Dan mudah-mudahan kedepannya banyak yang membuat pasraman model ini terintegrasi antara perorangan, antara dinas, antara adat, menjadi sinergi satu kesatuan. Karena untuk mempertahankan Bali dan adat istiadat ini harus ada gayung bersambut dan bergandengan tangan antar pimpinan baik tingkat adat dan dinas berjalan bersama. Dan kami contohkan di sini, kami sangat bersinergi karena Pasraman ini kita bangun bersama, artinya dari idenya dari kita, ada Jero Bendesa Dude, ada Jero Bendesa Putung, dan ada Jero Bendesa Pateh, dan akhirnya bisa berjalan. Untuk pembangunan ini memang masih kita pribadi ya, tapi kita dedikasikan semua kegiatan ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi pengaplikasian hitam dan putih sebenarnya di Pasraman ini, bahwa dalam kehidupan ini kan memang leluhur kita sudah menyatakan adanya Ruwo Binede. Nah, Ruwo Binede
simbolnya ya ada hitam, ada putih. Maka kami mengambil itu bahwa seberapapun bagus kita ya pasti ada kekurangan yang kita miliki, bahwa kita manusia itu tidak sempurna, karena hitam putih kehidupan ya. Hitam putih kehidupan, bahwa segala sesuatu tidak ada sempurna dalam kehidupan ini, dan kita yakini walaupun kita sudah berbuat seperti ini masih banyak kekurangan-kekurangan kita dan belum mampu memuaskan semua lingkungan kita ini untuk menjadi baik dan sempurna. Memang selain mempertahankan adat budaya, jadi memang harus semuanya, jadi SDM-nya harus ditingkatkan, kemudian secara ekonominya memang harus mereka meningkat, dan segala sektor itu dulu kuat baru bisa mempertahankan adat dan budaya ini. Dan kami sudah lakukan itu dari pendidikan anak-anak, kami lakukan menyekolahkan mereka sampai tamat kuliah, kemudian bekerja. Kemudian dari sisi tradisi kegiatan seni dan budaya kami buatkan sanggar. Kemudian dari sisi olahraga saya buatkan MSC untuk mewadahi anak-anak muda itu untuk kumpul di sini. Kemudian untuk spiritualnya saya wadahi jero mangkungnya dengan melaksanakan pasraman, kegiatan-kegiatan dengan pembelajaran-pembelajaran. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan untuk membuat sesuatu kuat. Apa yang disampaikan Bung Karno ya, jadi jadilah Hindu yang Hindu Indonesia ya. Jadi sebenarnya kita kan sudah memiliki adat, tradisi dan budaya itu sudah ribuan tahun bisa bertahan. Nah, sekarang pemahaman itulah yang harus ditelusuri. Maka kalau supaya tidak artinya mudah dimasuki oleh orang lain, maka tokoh-tokoh agama kita terutama di jajaran induknya ya seperti jero mangku itu harus memahami dulu gitu. Jadi tradisi, adat, budaya itu dipahami dengan diberikan pembelajaran, dengan diberikan apa seperti anak-anak sekolah yang belajar sekolah agama gitu. Nggak mungkin dia berubah karena di sana dia memahami benar sudah tatanan, adat dan tradisi kita. Jadi itu yang saya lakukan di sini. Akhirnya setelah mereka beliau-beliau ini jero mangku paham semuanya tentang bagaimana filosofi, apa tujuan, makna dan fungsi upacara itu, kira-kira sudah kuat dan tidak mungkin bisa dimasuki oleh pengaruh-pengaruh luar. Jadi memang harus diperdalam. Jadi dengan banyaknya sekarang dengan adanya IHDN dan sekolah-sekolah agama, kira-kira akan mulai anak-anak muda mulai tertarik. Dan kita lihat contoh lah IHDN, kemudian di UNHI, kemudian di sekolah STKIP agama itu kan sudah mulai mahasiswanya rame. Jadi kan anak-anak muda kita sudah mulai lebih banyak untuk ingin mengetahui dan ingin belajar agama. Dan inilah dengan pemerintahan yang sekarang di era baru ini, jadi itu lebih difokuskan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Wali Kota Sebali. Jadi mudah-mudahan nanti ada beasiswa yang diberikan tambahan, jadi khusus mewakili desa adat atau mewakili dinas untuk disekolahkan ke sekolah-sekolah agama nanti. Ya, diberikan porsi khusus gitu artinya. Jadi mungkin satu desa adat satu sekolah, rekomendasi jero desa. Dari kepala desa, dari satu desa rekomendasi satu sekolah agama. Jadi kan sudah ada di desa itu minimal ada sekolah agama dalam satu angkatan itu. Jadi kira-kira ini akan membawa pure yang positif buat kita untuk menjaga masukan-masukan dari luar, dan kita semakin kuat karena setiap desa setiap tahun
lolos sarjana-sarjana agama di wilayahnya, itu yang tujuannya adalah membangun desanya sendiri, baik di tingkat desa adat, baik di tingkat desa dinas.